Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di pertemuan ketiga pada mata kuliah Pengolahan Data Perikanan. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah pengenalan dasar dari Microsoft Excel. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah format standar dari Microsoft Excel yang akan kita gunakan. Yang kedua, mengenai tipe perangkat lunak. Nanti akan dibahas mengenai alasan penggunaan Microsoft Excel untuk pengolahan data perikanan. Lalu, pengenalan Microsoft Excel. Mengenai karakteristik, kemudian spesifikasi, istilah, definisi, dan juga penamaan file. Nanti kita akan membahasnya di poin pengenalan Microsoft Excel. Kemudian ada diskusi mengenai operator aritmatika, kemudian format file, dan format cell. Yang pertama mengenai standar format Microsoft Excel. Standar format yang digunakan pada mata kuliah ini untuk Microsoft Excel sendiri adalah English. Jadi silahkan dicek komputer atau laptop yang kalian miliki dengan cara klik kontrol panel, kemudian region and language. Kalian lihat apakah sudah English atau belum. Kalau belum, silakan kalian sesuaikan sesuai dengan format standarnya. Selanjutnya, tipe perangkat lunak. Di dalam aplikasi komputer, terdapat beberapa tipe perangkat lunak yang umum digunakan. Yang pertama, untuk pengolahan kata, aplikasi yang sangat umum adalah Microsoft Word dan Notepad. Kemudian, untuk pengolahan data, aplikasi yang sering digunakan adalah Microsoft Excel, SPSS, Minitab untuk data numerik, sedangkan untuk data ruang bisa menggunakan QGIS. Untuk basis data bisa menggunakan Microsoft Access, lalu untuk pengolahan pesan bisa menggunakan Microsoft PowerPoint. Mengapa kita menggunakan Microsoft Excel untuk pengolahan data perikanan? Yang pertama, alasannya adalah ketersediaan dan kemudahan pengoperasiannya. Yang kedua, secara umum lebih dikenal dan dipergunakan oleh banyak orang di dalam berbagai bidang. Yang ketiga, format datanya menunjang kemudahan pertukaran data antar komputer, baik berbasis sistem Windows, Mac, ataupun Linux. Lalu yang terakhir, mampu menampung entitas data dalam jumlah yang besar. Kita masuk ke bagian pengenalan dari Microsoft Excel. Untuk bentuk antarmukanya atau interface-nya secara umum seperti ini. Kemudian ada yang namanya menu. Menu ini merupakan sekumpulan fungsi perintah dalam kelompok tertentu. Setelah menu, ada toolbar, merupakan sekumpulan tombol untuk fungsi tertentu. Lalu ada kolom dengan jumlah maksimumnya adalah 16.384 kolom. Lalu ada sejumlah 1.048.576 baris. Jadi jumlah baris maksimumnya adalah 1.048.576. Ada yang dinamakan sel. Sel lebarnya 255 karakter dengan tinggi baris 409 poin.
ada worksheet dengan daya tampungnya 17 M data. Lalu ini untuk angka di belakang koma, maksimumnya adalah 15 digit dengan angka negatif terkecilnya adalah min 2,2. Pangkat kali 10 pangkat min 308. Kemudian angka positifnya yang terkecil adalah 2,2251 kali 10 pangkat min 308. Angka negatif terbesarnya adalah min 9,9 kali 10 pangkat 307. Kemudian positif terbesarnya adalah 9,999 kali 10 pangkat 307. Dan panjang maksimum untuk formula sendiri adalah 8192 karakter. Ada filter dan sort. Ini gunanya untuk menepis dan mengurutkan data. Kemudian ada pivot chart dan pivot table. Ini berfungsi untuk merangkum data dan mempresentasikan data secara grafis. Di dalam Excel ada yang disebut dengan worksheet atau sheet atau lembar kerja yang merupakan halaman tunggal yang di dalamnya terdapat sel yang dapat digunakan untuk menyimpan data-data yang kita miliki. Kemudian workbook. Ini merupakan sekumpulan worksheet atau sheet atau lembar kerja yang tersimpan dalam satu file Microsoft Excel. Kemudian formula. Formula merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut susunan notasi perhitungan dalam Microsoft Excel. Misalnya, sum A1.2B1. Ini artinya menjumlahkan kolom A baris 1 dengan isi kolom B baris 1. Lalu pivot table merupakan tabel statistik yang merangkum data dari tabel lain yang lebih luas cakupannya. Lalu ada chart. Chart ini adalah fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk mempresentasikan data secara grafis. Selanjutnya adalah tata cara penulisan nama dari file workbook dan worksheet di Microsoft Excel yang efektif. Untuk pemberian nama workbook menggunakan sistematika. Yang pertama tema, lalu underscore tahun, kemudian bulan, kemudian tanggal, terakhir judul. Sehingga nama workbook yang akan menjadi sebagai berikut: PDP dan 2020 02 10 materi 1.xls. Jadi ini artinya file PDP dibuat tanggal 10 Februari 2020 yang berisi tentang materi tatap muka pertama. Kemudian pemberian nama pada worksheet. Pemberian nama pada worksheet di dalam workbook mengikuti tema data yang ada di dalamnya. Misalnya data ikan, berarti worksheet tersebut berisi nama-nama ikan. Kemudian nama kapal, berarti worksheet tersebut berisi nama-nama kapal. Silahkan jawab seluruh pertanyaan. Kemudian jawabannya harus muncul kurang dari 5 menit. Jadi ini adalah diskusi untuk 5 minute answer. Yang pertama, untuk melakukan penjumlahan, pengulangan, perkalian, dan juga pembagian angka-angka atau data di dalam sebuah kolom atau baris, dapatkah menggunakan operator aritmatika seperti plus, kemudian minus, atau kali dan bagi? Lalu yang kedua, apakah data-data numerik yang tersimpan di dalam format TXT dapat dibuka dan dibaca menggunakan Microsoft Excel, demikian sebaliknya? Ketiga, agar semua seragam dapat saling bertukar data,
mudah dianalisis, kira-kira data perikanan sebaiknya dalam format apa? Apakah Microsoft Excel, Word, atau Notepad? Kemudian, kemukakan alasannya. Lalu, lakukan fungsi aritmetika sederhana. Yang kelima, format sel atau pengaturan tipe sel sesuai dengan data yang dimasukkan. General, number, date, text, custom, currency, dan seterusnya. Sebelum kuliah berikutnya, mahasiswa harus sudah memahami fungsi formula dalam Microsoft Excel yang sering digunakan dalam kegiatan. Yang pertama, sum dipergunakan dalam operasi penjumlahan. Kemudian average ini digunakan dalam operasi perhitungan rata-rata data numerik. Kemudian min dipergunakan dalam operasi perhitungan nilai minimum dalam sebuah data numerik. Max dipergunakan dalam operasi perhitungan nilai maksimum dalam sebuah data numerik. Median dipergunakan dalam operasi perhitungan nilai median dalam sebuah data numerik. STDEV dipergunakan dalam operasi perhitungan standar deviasi dalam sebuah data numerik. Selanjutnya, concatenate dipergunakan untuk menggabungkan data dari dua kolom atau lebih yang berbeda menjadi satu dalam sebuah kolom. Lalu, if ini dipergunakan untuk melakukan perbandingan logika antar variabel dan nilai tertentu. Lalu, konversi file PDF ke Microsoft Excel. Yang pertama adalah buka file PDF di Nitro PDF, kemudian klik Export to Excel. Setelah itu, klik Add File. Masukkan file yang akan kita convert atau kita ekspor. Lalu klik Convert. Nah, ini adalah hasil setelah dikonvert dari PDF ke Excel. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.